Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak hari ini senantiasa sehat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan media pembelajaran tentang makanan halal dan haram menurut syariat Islam. Dan sebelum kita memasuki pembelajaran tersebut, Bapak akan sedikit membacakan tentang kompetensi dasar tentang makanan halal dan haram tersebut. Pertama, menerima ketentuan makanan halal dan haram. Kedua, membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Ketiga, memahami ketentuan makanan halal dan haram konsumsi. Dan yang keempat, meyakini klasifikasi makanan halal dan haram. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pada pembahasan selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan kemudian lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke anak-anak, langsung saja kita masuk pada pembelajaran bahasan pertama, yaitu masalah makanan halal dan haram. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh kita makan atau boleh kita konsumsi menurut syariat Islam. Artinya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiada melarang akan makanan tersebut. Adapun dalil mengenai makanan halal, perintah untuk memakan makanan yang halal adalah surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Baiklah, adapun makanan yang halal itu sangat berdampak baik bagi kita, yaitu bisa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan tentunya akan memberi keberkahan. Macam-macam makanan yang halal. Mengetahui makanan halal konsumsi ditinjau dari pertama halal menurut zatnya, dan yang kedua halal menurut cara memperolehnya. Adapun ciri-ciri daripada halal menurut zatnya adalah
sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas makanan tersebut bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Dan yang ketiga, tidak merusak daripada badan, akal ataupun hati kita. Dan yang keempat, tidak kotor, najis dan tidak menjijikan. Itulah ciri-ciri daripada makanan yang halal menurut zatnya. Adapun makanan yang halal menurut cara memperolehnya adalah pertama, diperoleh dengan cara yang benar atau tidak batil. Kedua, tidak diperoleh dengan cara yang dari hasil yang haram. Maksudnya dari hasil usaha yang haram. Dan hasil usaha yang haram itu banyak klasifikasinya. Kita hari ini hanya membahas masalah pokoknya saja. Ciri-ciri makanan yang halal. Adapun ciri-cirinya yaitu adalah tiada dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan akan makanan tersebut. Yang kedua, bersih dan tidak memudaratkan. Arti mudarat yaitu memberikan dampak negatif bagi kita. Kemudian kalau dari segi binatang itu yang halal disembelih. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan yaitu tumbuh-tumbuhan yang tidak mengandung racun. Oke anak-anak, masuk pada bagian 2 yaitu pengertian makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh kita konsumsi menurut syariat Islam, yang mana sudah tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembagian makanan haram yaitu terbagi menjadi 2. Pertama, haram aini atau haram najati juga, dan yang kedua haram sababi. Haram aini yaitu haram itu sudah jelas haram binatangnya atau makanannya itu memang sudah dasarnya sudah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua haram sababi. Haram sababi ini asal makanannya itu adalah halal, namun bisa berubah menjadi haram disebabkan dari cara memperolehnya ataupun daripada cara menyembelih hewan yang halal dengan tidak menurut syariat Islam. Dan dampaknya apabila kita memakan makanan haram tersebut akan mendatangkan kemudaratan bagi tubuh kita secara fisik maupun rohani, secara jasmani maupun rohani. Dan juga akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Adapun ciri-ciri makanan haram itu tersebut adalah binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kemudian dari segi jenis bangkai, bangkai yang boleh dimakan bagi kita hanya 2, yaitu dari belalang dan bangkai ikan. Makanan yang beracun yang memudaratkan. Kemudian apabila kita sudah mengkonsumsi makanan yang haram, apa yang akan terdampak bagi diri kita? Tentunya hidayah Allah akan sukar kita dapat. Kemudian akal kita akan menjadi rusak, ibadah kita susah diterima, doa-doa kita pun akan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk pada pembahasan manfaat ataupun hikmah daripada memakan makanan yang halal. Pertama, kita akan mudah mendapatkan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah menerima dan menghafal pelajaran. Yang ketiga, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam beribadah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyehatkan tubuh kita sehat jasmani maupun rohani. Kemudian jika kita melihat dari segi kesehatan, keseimbangan, ada 3 unsur keseimbangan makanan. Pertama, dari hasil makanan itu memberikan tenaga bagi kita.
Yang kedua, menjauhkan diri kita dari jangkauan penyakit. Dan yang ketiga, dapat membina sel-sel badan kita. Makanan halal itu akan memberikan ada ciri-ciri makanan segar, bersih dan suci, kemudian bisa dimasak dengan secukupnya dan membina kesehatan jasmani dan rohani. Adapun pengajaran yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini tentang makanan halal dan haram adalah, yaitu pertama, umat Islam dituntut memilih makanan yang baik lagi halal. Yang kedua, dilarang mengambil makanan yang berlebihan atau mubazir. Dan yang ketiga, mubazir atau berlebih-lebihan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian media pembelajaran hari ini tentang makanan halal dan haram. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan bisa kita pahami dengan baik. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian belajar kita hari anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.